Wal asri, tentang waktu. Allah pun bersumpah demi waktu. Waktu-waktu yang mustajabah. Nah ini, marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga saja kita semuanya tetap sehat, semangat, dan menjadikan puasa kita puasa yang lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lalui, menjadi puasa yang istimewa. Dan semoga saja kita juga nanti mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga kita mendapatkan ampunan rahmat ridha, diterima puasanya, dikabulkan doa-doanya, dan juga menjadi hamba Allah yang bertakwa. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga saja tetap sehat, tetap semangat. Salam taat, patuh, sungguh-sungguh, kolaborasi. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Teman-teman semuanya, apakah puasanya, programnya sudah dilakukan sebaik mungkin? Apakah program-program yang ditulis oleh teman-teman semuanya telah dilaksanakan secara istiqomah? Tidak ada yang bolong? Nah, silakan untuk kemudian kalau perlu dievaluasi, lakukan program bulan puasa, program spiritual di bulan puasa semaksimal mungkin dari awal hingga akhir. Jangan lupa berdoa, mohon sama Allah. Nah teman-teman semuanya, sesi kali ini adalah menyangkut masalah waktu-waktu. Nah, wal asri. Jadi tentang waktu. Allah pun bersumpah demi waktu. Nah, waktu di sini adalah yang saya maksudkan secara khusus adalah waktu-waktu yang mustajabah. Nah, ini waktu-waktu yang mustajabah di bulan suci Ramadan. Penting ini. Kita mengetahui kalau kita di Mekah itu selain waktu adalah tempat. Di Masjidil Haram itu tempat istimewa. Di Nabawi Madinah itu juga istimewa. Di Aqsa Palestina juga istimewa. Nah kalau kita bukan di tempatnya seperti Mekah dan Madinah, tapi adalah waktu yang kita juga mempunyai waktu yang mustajabah. Nah, kita perlu tahu yang mustajabah itu kapan saja. Nah, teman-teman semuanya, waktu yang mustajabah kapan saja. Nah, diantaranya waktu yang mustajabah adalah satu, dikala saat sahur. Saat sahur itu adalah waktu yang mustajabah. Mungkin setengah jam sebelum kita subuh, bisa juga diatur waktunya lah itu, apakah lebih ataupun kurang. Nah kalau misalnya saja ada waktu setengah jam ya, atau kita atur itu jangan dihabiskan hanya kita sahur saja, jangan hanya kita dihabiskan di meja makan saja, tapi juga harus kemudian kita tahu betul bahwa ini adalah waktu yang sangat mustajabah, yang kita mohon sama Allah, Allah akan kabulkan. Allah akan malu untuk tidak mengabulkan. Nah, sehingga teman-teman semuanya, waktu ini harus kemudian kita memahami, sehingga kita harus kemudian atur. Kapan kita di meja makan, seperlunya, jangan berlama-lama, apalagi ditambah lagi menunggu subuh dengan menonton TV, atau buka HP kita, atau kita asik di situ. Nah, itu hati-hati, waktu mustajabahnya nanti terlewatkan.
Sehingga apa teman-teman semuanya, gunakan waktu seperlunya. Memang ini kita harus barangkali berbeda juga. Nah, ambil waktu istimewa ini jangan lewat, kita pakai. Jika kita atur, silakan cara mengaturnya. Makan mungkin 15 menit, masih ada 10 menit, atau masih ada 15 menit kita pakai untuk kemudian berdoa secara khusyuk, berzikir segala macam dengan zikir-zikir khusus atau surat-surat khusus yang kemudian kita baca dan kemudian kita gunakan untuk kita berdoa. Ambil itu waktu sahur. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, apa yang kemudian waktu yang istimewa, yang mustajabah? Di sepanjang puasa, pagi hingga sore, malam, itu adalah waktu mustajabah. Doanya orang berpuasa, Allah kabulkan. Bahkan kalau di bulan Ramadan, dalam 24 jam itu sendiri, itu mustajabah. Sehingga apa? Pakai kita untuk berbanyak, selain kita melakukan program-program kita dengan membaca Quran dan seterusnya, kita juga harus banyak kemudian berdoa apa saja, tapi juga barangkali ada berdoa yang khusus kita minta sama Allah. Ada doa secara umum, ada juga yang secara khusus. Jangan lupa kita minta sama Allah untuk berdoa. Doa umum untuk semuanya, doa yang khusus. Nah, bisa terjemahkan sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Orang tua buat orang tuanya, atau mungkin buat anaknya, atau untuk usahanya dan seterusnya. Itu jadi sepanjang kita berpuasa. Lalu kemudian apa teman-teman semuanya? Dalam sepertiga malam, nah kembali itu tahajud lagi. Sehingga kemudian kita harus atur kapan kita tidur, ya. Lalu kemudian kita bangun, paksa diri kita. Nggak apa-apa kita paksa diri kita, nggak usah takut ngantuk segala macam, nggak usah takut, nanti kan beradaptasi badan kita, sehingga kemudian kita nanti bisa kuat untuk kita bangun melakukan sholat tahajud istimewa. Nah, kita sambil berlatih agar kemudian setelah bulan Ramadan kita bisa tahajud menjadi suatu rutinitas kita untuk bangun malam. Jadi sepertiga malam ambil. Jadi kalau kita seringkali misalnya saja mohon sama Allah tentang doa-doa kita untuk dikabulkan, dari waktu mustajabah itu kita bisa panjatkan. Lalu apa teman-teman semuanya? Selanjutnya adalah apa? Menjelang berbuka puasa, jangan lupa. Menjelang berbuka puasa ada waktu yang sangat mustajabah. Jadi jangan langsung kita nonton TV terlebih dahulu. Menjelang berbuka puasa kita nonton TV. Menjelang berbuka puasa kita melihat HP terus asik main HP. Nah, atau kemudian hal-hal yang lain. Teman-teman semuanya, waktu ini adalah waktu mustajabah. Ambil barangkali 10-15 menit sebelum berbuka puasa untuk kemudian kita berzikir, kita beristighfar, kita bisa berselawat, ataupun zikir-zikir lain. Untuk apa? Kita menggunakan waktu yang mustajabah. Gunakan waktu yang mustajabah itu, atur. Jangan seperti tadi kita menggunakan nonton TV dan seterusnya, ataupun langsung kita serbu waktu kita berbuka puasa. Jadi hati kita harus tenang. Mau buka puasa, syukur-syukur kita sudah mandi, rapi, pakai pakaian, sholat, lalu kemudian kita sudah masuk ke musola misalnya saja, atau kemudian kita sudah duduk untuk kemudian kita berzikir dengan zikir-zikir yang khusus untuk kita menjelang buka puasa. Sehingga begitu kita buka puasa, kita bisa berdoa dengan keluarga kita barangkali, atau mungkin juga sama teman-teman kita. Jadi itu waktu mustajabah. Nah, tentunya di sini kapan lagi waktu yang mustajabah? Saat azan, ya. Kalau kita ke masjid ada azan, antara azan dan iqamah itu juga waktu mustajabah, pakai. Nggak usah ngobrol sana sini kanan kiri, atau kita buka kembali HP kita, udah kita offin, kita pakai itu
untuk waktu yang singkat antara adzan dan iqamah untuk kemudian kita berzikir dan berdoa pada Allah SWT. Lalu kapan lagi waktu mustajabah yang istimewa teman-teman? Nah, waktu malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Nah, di malam-malam ganjil yang biasanya orang sudah menanti dan itu dirahasiakan oleh Allah SWT, kapan pas Lailatul Qadarnya. Tapi diantaranya tanda-tandanya ataupun juga sudah ada keterangan-keterangannya kapan Lailatul Qadar itu sendiri akan turun. Nah, itu waktu yang sangat mustajabah teman-teman semuanya. Itu dipakai juga untuk berdoa pada Allah SWT. Buka bab itikaf dalam kitab-kitab itu teman-teman semuanya, untuk juga menyiapkan diri untuk kita jemput nanti di malam Lailatul Qadar. Kemudian teman-teman semuanya, kapan waktu mustajabah lainnya? Ada kalau dalam 1 minggu ya itu ada hari Jumat mustajabah, atau kita waktu sholat di sujud akhir itu juga waktu mustajabah, atau juga teman-teman semuanya di hari Rabu hingga kemudian di hari Rabu antara zuhur dan asar itu juga mustajabah. Nah, ini waktu mustajabah yang kita pahami, yang kemudian kita pakai dan kita gunakan teman-teman semuanya. Lalu seringkali apa teman-teman semuanya, waktu mustajabah yang seringkali terlewati. Nah, ini yang seringkali terlewati. Yang pertama diantaranya barangkali semuanya bisa terlewati waktu mustajabah. Yang dari sahur di bulan puasa, kita sedang berpuasa, menjelang buka atau dalam sepertiga malam itu terlewati. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu, tidak berilmu, atau juga orang tersebut tidak mengerjakannya, tidak paham, sehingga terlewati. Sayang kan teman-teman semuanya, kita ingin doa kita cepat dikabulkan, ternyata kemudian kita tidak tahu, sehingga di waktu tersebut kita terlewatkan. Nah, yang kedua teman-teman semuanya, ya, waktu yang mustajabah yang sering kali terlewati adalah apa? Yaitu diantaranya adalah di waktu sahur. Asik kita nonton TV, seringkali lihat HP sekarang ini. Lalu kemudian nyantai nunggu subuh, nyantai dengan segala macam kebiasaan kita sebagian teman-teman menunggu subuh ngapain segala macam. Nah, teman-teman semuanya menunggu subuh dengan hal yang melewatkan waktu yang mustajabah. Jadi pegang itu di waktu sahur. Lalu kemudian juga waktu berbuka puasa, sama halnya tadi pada waktu sahur, lalu waktu mau buka puasa juga waktu mustajabah yang seringkali terlewatkan. Plus teman-teman semuanya, waktu setelah melakukan kebaikan. Nah, ini waktu setelah melakukan kebaikan. Apakah kebaikan tersebut sedekah? Habis sedekah jangan lupa berdoa. Atau kemudian pas waktu kemudian kebaikan tersebut habis kita membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran berdoa, itu mustajabah. Atau kemudian habis berzikir, itu juga mustajabah. Atau kemudian juga kita bersilaturahim, menengok orang sakit, itu juga mustajabah. Nah, apapun kebaikan. Jadi setiap kebaikan teman-teman semuanya, jangan lupa, jangan terlewatkan untuk berdoa. Nah, pakai itu, habis melakukan kebaikan untuk berdoa. Nah, kalau nggak melakukan kebaikan, ya beristighfar, cepat-cepat beristighfar. Tapi kembali lagi teman-teman semuanya, lakukan kebaikan, kemudian kita mohon sama Allah SWT, itu adalah waktu yang mustajabah. Nah, itu teman-teman semuanya. Ayo kita pahami, kita jaga waktu mustajabah, dan kita jangan lewatkan waktu mustajabah untuk kita berdoa mohon pada Allah SWT dengan segala macam doa-doa kita semuanya. Semoga saja diterima doa-doa kita, dikabulkan, dan disampaikan hajat-hajat kita semuanya, dan mendapatkan ampunan, rahmat, ridho dari Allah SWT, dan bahagia selamat dunia dan akhiratnya. Terima kasih, selamat
berbuka, selamat berpuasa di bulan Ramadan. Tetap semangat, tetap istiqomah, dan jadikan puasa kita adalah puasa yang istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.